Hai teman-teman semua, video kali ini saya ingin membahas tentang karburator PWL. Karburator PWL ini ada di Ninja 2 tak itu ada dua versi. Yang untuk Ninja R atau Ninja SS yang sudah Super Kips, itu karburatornya memiliki seri G647 PWL ya dua-duanya. Terus kalau untuk versi yang lama, yang Ninja R yang sistemnya masih KISS, itu serinya G261. Biasanya disebut PWL Ninja KISS yang G261. Terus yang PWL G647 Ninja KISS. Kedua-duanya ini orisinil ya. Nah, terus ada lagi persamaan secara kasat mata memang kelihatannya mirip ya, tapi sebenarnya ada perbedaan. Ini saya belum tahu ini fungsinya apa. Ada kayak segi 6 ini paten ya, saya masih belum tahu fungsinya. Mungkin teman-teman bisa cerita ini fungsinya itu apa. Kalau di Ninja KISS ini nggak ada, kosong. Nah terus ini karbu dua-duanya sudah di reamer dengan ukuran yang sama di Kendar Yogyakarta. Nah ini karbu PWL itu orisinilnya sebenarnya sudah ada jalur power jet. Ini jalur power jet ya. Ini jalur power jet. Nah terus lubangnya dibuat di sini. G647 maupun G261 dua-duanya ada. Ini juga ya, G261. Nah, ini kalau orisinil atau bawaan motornya, karbu ini jalur power jetnya masih ketutup rapat. Jadi kalau mau digunakan itu harus dibuka. Ya. Nah, selain itu karburator antara PWL Ninja KISS atau Ninja KISS itu dua-duanya partnya bisa ditukar, bisa dibolak-balik. Nah, ini perlu dibuka. Nah, yang paling simpelnya tuh ini ya. Ini tutupnya itu juga bisa tukar satu sama lain. Kelihatannya. Nah, ini Ninja KISS sama Ninja KISS tutupnya juga bisa ditukar satu sama lain. Ini punyanya Ninja KISS, bisa dipasang di Ninja KISS ya. Jadi dua-duanya bisa ditukar. Terus juga jarum skep dan bagian tempat main jetnya itu juga bisa ditukar satu sama lain. Nih, jadi bisa ditukar. Ini perlu dibuka satu persatu biar bisa dilihat. Oh iya, sama yang paling mencolok antara G261 sama G647. Biar lebih sederhana saya sebut aja Ninja KISS sama Ninja KISS ya. Karbu Ninja KISS sama karbu Ninja KISS itu, kalau karbu Ninja KISS bagian jarum skepnya bisa di setting, bisa diubah. Nah, ini saya kebetulan saya tukar ya. Ini. Nah, jarum skep antara G261 antara karbu Ninja KISS sama Ninja KISS. Kalau Ninja KISS itu bisa disetting tingkatan tinggi pendek, tinggi rendahnya jarum skep kelihatannya. Nah, ini kalau Ninja KISS itu polos. Kalau punya Ninja KISS itu ada tingkatannya. Nah, selain itu ini perlu dibuka dulu satu persatu. Nah, ini untuk jalur power jetnya, ini bisa kelihatan ya. Jalur power jet itu ini. Power jet ini bisa disetting, kalau dipasang ini ternyata menggunakan pilot jetnya Air King. Jadi kalau masih bawaan pabrik ini masih tutupan. Nah, nanti keluarnya itu lewat sini. Nanti ini masih tutupan ya kalau bawaan pabrik. Terus nanti jalurnya itu lewat sini power jetnya, kelihatannya. Di sini nih jalur power jet. Kelihatan dan kelihatannya. Nah, ini yang punyanya PWL Ninja KISS. Ini punyanya PWL Ninja KISS ya. Terus yang punya Ninja KISS posisinya juga sama.
Ini kebetulan ini jakis, itu bagian power jetnya lagi saya copot karena saya pasang di G647 nya atau ini jakips. Jadi intinya dua-duanya bisa ditukar. Secara performa sebenarnya G261 sama G647 itu rasanya sama aja, cuma bedanya kalau yang punya karburator Ninjakis itu settingnya lebih mudah karena ada jarum skep-nya. Nah, jarum skep-nya juga bisa ditukar, bisa dipindah dari yang dipakai di Ninjakis dipindah ke Ninjakis itu juga bisa. Nah, ini juga sama jalur power jetnya tadi, balik ke jalur power jet. Ini ya kelihatannya, ini ada jalur power jetnya. Keluar lewat sini. Ini kalau masih masih standar nih, masih belum dibuka, ya. Terus ini juga sama. Ini karena lagi saya copot, saya pasang di G647 nya. Tuh, kelihatannya. Secara keseluruhan isi di dalam karburatornya ini bisa ditukar ya antara G647 sama G261. Ini bagian ini bisa ditukar. Nah, ini sebenarnya punyanya standarnya PWL Ninjakips, cuma saya tukar ya karena eksperimen aja. Nah, ini cuma asal pasang, ini udah rusak. Tapi yang saya bahas itu ini tempat wadahnya main jet ya. Maaf saya masih belum gitu hafal, tapi intinya punyanya Ninjakis sama Ninjakis bisa ditukar. Ini punyanya Ninjakis ya. Punyanya Ninjakis saya pasang di Ninjakis. Nah, kalau dilihat ini rumahannya, saya kurang tahu namanya apa. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa cerita di sini. Yang ini punyanya Ninjakis, yang ini kelihatannya. Yang ini punya Ninjakis, sedangkan yang ini punya Ninjakis. Kelihatan jelas nggak? Ini Ninjakis ya. Yang Ninjakis, yang Ninjakis. Nah, ini Ninjakis bisa dipasang menggunakan punyanya Ninjakis, bisa. Presisi ya, bisa ditukar-tukar. Nah, ini juga punyanya Ninjakis, juga bisa pakai punyanya Ninjakis. Presisi ya. Nah, ini secara kasat mata seperti itu. Kalau secara saya pribadi memang karburator G261 itu menurut saya lebih mudah untuk disetting. Ya, kalau dari harganya memang kelihatannya karburator Ninjakis atau G261 itu memang lebih mahal dibandingkan karbu Ninjakis atau G647. Nah, ini saya berikutnya akan membuat konten tentang perbandingan kalau misalkan karburator ini menggunakan power jet sama tidak menggunakan power jet, itu pengaruh performanya bagaimana. Kalau diperhatikan memang secara keseluruhan antara G261 sama G647 bagian dalamnya itu sama ya. Ini yang power jet, pilot jet dan main jetnya juga ukurannya jenisnya sama. Pilot jet, main jet itu punyaannya G647 sama G261 bisa ditukar, ukurannya sama, jenisnya sama. Nah, sekarang mari kita lihat power jetnya. Ini power jetnya saya buka dulu. Ini ukurannya 22,5 pilot jet. Power jet ini itu menggunakan pilot jetnya RE King ya, karburatornya RE King.
udah buka. Ukurannya kecil. Nah, ini kenapa saya pasang jalur power jet, karena menurut saya pribadi kalau menggunakan power jet itu tarikan tengahnya itu bisa dibuat agak kering, nggak terlalu basah. Karena pas RPM tinggi itu kalau menggunakan power jet, jadi kalau menggunakan power jet itu RPM tinggi baru nyala maksudnya. Nah, ini ya kelihatan ya. Ini power jetnya PWL kelihatannya. Ini punyanya pilot jetnya RE King. Ya, kecil. Nah, ini bisa dilihat. Ini pilot jet bawaannya PWL. Ini pilot jetnya PWL. Ini pilot jetnya RE King. Nah, jadi kalau karburator PWL itu kalau dibuka power jetnya, maka ada 3 spuyer. Yang ini pilot jet ini berfungsinya di RPM bawah. Terus ini main jet ini kalau tidak ada power jetnya berarti main jet ini dari RPM tengah sampai atas. Sedangkan kalau ada power jet, kalau RPM tinggi ini dua-duanya ini nyala dan terakhir baru power jetnya. Jadi kalau RPM rendah itu pilot jet yang keluar dulu, makin naik terbuka jarum skepnya, maka main jetnya yang berfungsi. Nah, saat sudah masuk RPM tengah dua-duanya ini ngalir ya. Terus sampai di RPM tinggi baru bagian power jetnya ini yang berfungsi. Gitu. Jadi kenapa power jet baru nyala di RPM tinggi? Karena posisinya di atas. Nah, ini mungkin teman-teman sebenarnya sudah pada tahu ya tentang power jet. Nah, ini saya sedikit cerita aja. Jadi power jet ini posisinya di atas. Posisi di atas ini kenapa posisinya di atas? Karena power jet ini ditujukan agar berfungsinya ketika RPM-nya sudah tinggi. Jadi ketika RPM sedang atau rendah itu power jet ini tidak terlalu berfungsi. Mungkin berfungsi tapi sedikit sekali karena ngalirnya cukup jauh ya. Harus ngelewatin sini dulu, lewatin sini dulu, harus jauh. Ketimbang pilot jet sama main jet itu yang masuk bensinnya lebih cepat. Kalau power jet itu butuh ngelewatin sekat-sekatnya ya, lewatin jalur-jalurnya ini. Harus kesini dulu. Jadi power jet itu ditujukan untuk berfungsinya ketika RPM tinggi. Ini ya kelihatannya. Ya. Nah, ini berikutnya saya akan membuat konten pelan-pelan dulu karena mungkin teman-teman penasaran antara G647 sama G261 itu performanya bagaimana. Nah, ini yang saya akan lakukan berikutnya adalah bagaimana ketika karburator PWL tidak menggunakan power jet sama menggunakan power jet itu bagaimana grafik dan performanya itu perubahannya bagaimana. Jadi kalau menurut saya pribadi ketika menggunakan power jet itu tengahnya itu tidak terlalu basah. Jadi bisa dibuat agak kering. Nah, jadi dibuat basahnya itu ketika RPM tinggi aja itu bisa kalau ada power jetnya. Kalau menggunakan karburator PWL ini bisa gonta-ganti power jetnya, yang bisa cari pilot jet RE King ya, pilot jet RE King yang angkanya lebih tinggi, angka skalanya lebih tinggi. Jadi kalau ada power jetnya itu menurut saya lebih safe ya, lebih safety untuk mesinnya, nggak terlalu kering. Jadi di RPM tengah bisa dibuat kering, RPM atas bisa dibuat basah banget. Jadi kalau basah banget, kalau misalkan di jalan, kalau dibuat top speed kan lebih safety ya menurut aku. Ini baru pengalaman aja, pengalaman pribadi. Jadi nggak terlalu panas ketika RPM tinggi.
Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya membahas tentang karburator PWL menggunakan power jet versus tidak menggunakan power jet. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.